Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga saat ini masih Allah panjangkan umur kita, masih Allah berikan kesehatan kepada kita, juga Allah izinkan kepada kita untuk dapat hadir di majelis yang mulia ini untuk sama-sama mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, Allah bukakan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan rezeki yang halal, yang cukup untuk membuahkan ketenangan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab sifat 20 halaman 7 tentang sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu basirun. Baik, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Basirun artinya yang melihat, maka mustahil yang buta. Dalilnya yaitu dalil sifat basar adanya, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa banyak malunya kepada Allah yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu jua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdini bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kitab sifat 20 halaman 7 tentang sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu basirun. Allah memiliki sifat wajib yaitu basar. Artinya basar yaitu yang artinya melihat. Basar sifat wajib Allah yang artinya melihat. Itu sifatnya Allah melihat. Wajib Allah melihat. Ya. Bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala?
Maka dengan sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sendiri yaitu zat yang maha melihat. Jadi sifatnya basar, zatnya basir, ya, zatnya yang maha melihat. Mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat? Apakah sama dengan melihatnya kita? Jelas sekali Allah nyatakan laisa kamitslihi syai'. Ya. Jadi jelas Allah berbeda sekali dengan kita. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihatnya Allah dengan melihatnya kita sangat jauh berbeda. Kenapa demikian? Dikarenakan kita melihat dengan alat. Kita melihat dengan ini mata kita, mata yang begitu lembut, ya, begitu lembut. Ini adalah alat untuk seseorang atau hamba Allah melihat. Tanpa mata, mungkinkah kita melihat? Ya Allah, ini mata bermacam-macam. Ya, ada kelopak matanya, ada biji matanya, ya, ada hitamnya, ada putihnya, ada saraf-saraf jutaan yang luar biasa. Satu aja saraf kita hilang atau putus, sudah, ya, sungguh kita melihat tapi tidak melihat apa-apa. Ya. Yang dibilang mata apa itu? Melihat tapi tidak melihat. Kata orang Betawi bilang mata lo kotok. Nyawang aja gitu tapi nggak melihat apa-apa. Kata malu tidak tidur-tidur tuh. Emang ngelihat ke bawah tapi apa? Nggak ngelihat. Malu paling betul yang ini. Ya. Jadi beda sekali. Ya, kalau kita melihat dengan alat, mata adalah alat untuk dapat kita melihat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bukan dengan alat. Allah melihat bukan dengan matanya. Ya, kalau Allah punya mata, apa bedanya dengan kita? Berarti sama kita dengan Allah. Ya, jadi jangan bayangkan Allah melihat dengan matanya. Ya. Jangan bayangkan Allah melihat dengan matanya. Yang namanya mata ini ada batasannya. Ini kita bisa melihat kecil begini tulisan, ya, karena ada mata apa ada cahaya. Ya, dua-duanya cahayanya ada matanya kagak gimana? Atau ada matanya cahayanya nggak ada. Coba matiin, bisa lihat apa kita? Jadi betul-betul kita butuh. Ya, ini mata ini berfungsi apabila ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, kata orang Jerman grepet gitu. Tahu grepet? Jedot gitu. Paham nggak tuh grepet? Oh, paham. Itu lemahnya mata kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memandang di dalam kegelapan, di dalam dasar bumi, semuanya apapun terlihat oleh Allah. La yakhfa bainin, ya, an basari, tidak akan tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bayangkan Allah melihat dengan matanya. Yang namanya mata, ya, terbatas. Ya. Contohnya ini kan temboknya di dalam sholat ada yang bisa kita lihat, dibatasi dengan tembok. Yang kita lihat tembok, di belakang tembok ada siapa?
Kita tidak tahu. Itulah terbatasnya mata kita. Berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki basar, ya, semuanya dilihat. Kenapa? Karena Allah sifatnya wajib melihat. Jelas sampai di sini ya. Matiin lampu, lo nggak melihat. Itu mata kita, kalau kita dimatiin lampu nggak akan dilihat siapapun, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu gambaran tentang basar. Maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang lupa. Mustahil Allah lupa. Kalau kita benar, apalagi kalau kita punya utang pura-pura lupa. Kalau kita mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ya, buta, tidak melihat. Kalau kita ada orang mandi pura-pura nggak melihat. Apalagi hari Jumat, kalau trauma lewat pura-pura merem, pura-pura nggak melihat. Ya benar gitu ya. Benar gitu kan? Kelihatannya setengah ngaku. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang buta. Baik. Untuk mengetahui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha melihat dibutuhkan dalil. Dibutuhkan petunjuk, benar enggak Allah zat yang maha melihat? Maka yang pertama adalah ya dalil akli. Ya dalil akli dibutuhkan. Bagaimana menurut akal? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak melihat, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut akal ya tidak melihat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhitungkan kita, ya, mengetahui dosa-dosa kita, ya, karena Allah nggak melihat. Jadi akal nggak terima kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat. Jadi, ya, kita ini orang tua kita di rumah, nah mau kemana nak? Mau ngaji Bu, Pak, permisi ya, izinkan saya untuk hadir majlis taklim. Keluar dari rumah bapak kita, ibu kita tahu nggak? Ngelihat nggak keadaan kita? Yang melihat. Itu lemahnya, namanya penglihatan. Ya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu betul dimanapun hambanya, dalam keadaan bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Jadi akal nggak terima kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat. Selain Allah boleh dia tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akal nggak terima jika Allah tidak melihat. Itu dalil akli. Yang kedua adalah dalil nakal. Dalil yang dinukil, yang diambil daripada Al-Quran maupun Al-Hadis. Di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, wallahu basirun bima ta'malun. Ya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala basirun, ya, melihat bima ta'malun, apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, keadaannya bagaimanapun Allah maha melihat. Jadi tidak bisa kita sembunyi-sembunyi, gelap-gelapan, tidak diketahui orang.
Sungguh orang lain tidak dapat tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Yang lain tidak melihat. Itu dalil daripada dalil nakli. Ya. Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya melihat dalam keadaan apapun. Ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi daripada penglihatan Allah. Semuanya jelas ya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segitu aja pahaman kita. Ya, jangan kita menganggap bahwa kita di tempat gelap tidak dilihat oleh Allah. Ya, atau kita masuk ke dasar bumi, ya, bikin bunker, ya, tidak kelihatan. Ya, tentu orang lain nggak lihat, tapi Allah lihat tidak lihat. Makanya ketika orang-orang Yahudi nanti mereka bersembunyi di batu-batu yang besar, masuk dari dalam dari batu besar itu dia bikin bunker yang nggak mungkin dijangkau oleh manusia dengan alat apapun, nggak bisa dijangkau atau dilihat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, semuanya makhluk-makhluk ya, batu itu sendiri berbicara. Ya, wahai orang-orang mukmin, hai orang-orang yang beriman, di bawah batu aku ini ya, ada orang-orang Yahudi yang bersembunyi di bunker-bunker mereka. Jadi makhluk yang ngasih tahu. Jadi gak bisa manusia bersembunyi daripada Allah. Gak bisa manusia itu yaitu bersembunyi daripada pandangan Allah. Kalau manusia nggak bisa melihat, makanya nanti menjelang yaumul qiyamah orang Yahudi nggak bisa ngumpet. Semuanya makhluk-makhluknya, rerumputan, bebatuan, pasir, tanah, semuanya ngomong. Ya, di sini ada Yahudi. Luar biasa Allah punya kehendak. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Maka patut bagi mukmin, layak sekali bagi kita sebagai seorang mukmin yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala itu zat yang maha melihat. Ya, maka patut bagi kita sebagai seorang mukmin. Dan mukmin orang yang percaya bahwa Allah zat yang maha melihat. Mu'taqid, dia beriktikad, dia berkeyakinan bahwasanya ia senantiasa banyak malunya kepada Allah. Ya, jadi orang yang percaya Allah zat yang maha melihat, dia malu. Ya, mau mencuri dia malu, orang lain nggak lihat, Allah lihat. Dia mau maksiat, dia malu sama Allah. Sungguh keluarganya nggak tahu, tetangganya nggak tahu, temannya nggak tahu, ya. Yang lainnya semua nggak melihat, tapi Allah melihat tidak. Seorang mukmin nggak berani dia maksiat, karena Allah maha melihat. Itu senantiasa seorang mukmin harusnya banyak malunya, ya, kepada Allah, karena dialah zat yang melihat akan dia si mukmin tadi membuat dosa atau meninggalkan fardu. Boleh aja apa Allah meninggalkan kewajibannya, sholat, puasa, di depan orang pura-pura lemes, dia di kamar ada apa lagi dimakan. Misalkan seperti itu di hadapan manusia, wah hebat ya. Jadi kalau puasa, benar-benar puasa, dia kelihatan mukanya pucat. Mukanya pucat karena puasa, nggak punya duit kan. Ya, jadi hati-hati ketika kita berusaha membuat dosa atau meninggalkan fardu. Jadi jangan tinggalkan tuh kewajiban kita, dan untuk mengerjakan kewajiban kita.
Dah tutup dulu ya, Allah biar sedikit manfaat ini. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi pembacaan kitab Kuliah halaman 11. Ya barisnya nggak ketahuan berapa. Apa? Iya nggak baris keberapanya ini ya. 15 baris dari bawah ya, halaman 11 15 baris dari bawah itu al-hadithul hadi asyara. Ketemu ya. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi asyara an Ja'far bin Muhammad عن أبيه عن جده قال أخبرني علي قال جاء علي إلى بيته من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل علي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها قائدة وسلمان الفارسي بين يديها ينفس لها صوفا وهي تغزل فقال لها يا كارمة النساء عندك شيء تطعمين بعدك قالت والله ما عندي شيء ولكن هذه 6 دراهم آتاني بها سلمان غزلت بها صوفا وأريد وغزلت بها صوفا وأريد أن أشتري بها طعاما للحسن والحسين رضي الله عنهما فقال لها علي كرم الله وجهه يا كريمة النساء آتيها فوضعتها في كفه فخرج علي كرم الله وجهه ليبتاع بها طعاما فإذا برجل قائم وهو يقول من يقرض الله الولي الوفي فدنا علي فناوله 6 دراهم ودخل إلى منزلي فاطمة صفر اليدين فلما نظرت إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها فرأته فارغ اليدين بكى فقال لها يا كريمة النساء ما يبكيك فقالت يا ابن عم رسول الله
Aqridu Aqradat Allah Ta'ala. Jadi dhamir ana aja di sini ya. Kalau aqradat kan berarti jadi pak atau dari fi'ilnya. Dhamirnya yang di apa? Dhamir ana. Ya. Aqradat Allah Ta'ala qalat laqad ufidta wa kharaja Aliyun yuridu an-nabiyya alaihi salatu wassalam fa idza a'rabiyyun ma'ahu fa idza bi'arabiyyi ma'ahu naqatun yaquduha fadana minhu Aliyun faqala ya Abal Hasani ishtar hadhihi an-naqata minni qala ma ma'i shay'un qala ana abi'uka bitaqdiri qala bifabika qala bimi'ati dirhamin qala qad istaraitu fa idza huwa bi'arabiyyi akhara ja'ahu qala ya Abal Hasani Atabi'u hadhihi an-naqata qala na'am qala bikam qala bi thalathami'ati dirhamin qala istaraituha. Dan panaqadahu berarti ya. Panaqadahu al-a'rabiyyu bisalasati mi'ati dirhamin thumma akhadha bijimami naqati fadafa'aha ilaihi fa'aqbala ila manzili Fatimata radhiyallahu ta'ala anha. Baik, kalau dibaca panjang nanti tidak kebahas ya, sedikit-sedikit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul hadi ashar, hadis yang ke-11. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ja'far bin Muhammad. Ya. Ja'far bin Muhammad mendapatkan hadis dari ayahnya An-Nabi. Ayahnya mendapatkan hadis ini an-jaddihi, dari kakeknya. Qala akhbarani Aliyun, telah memberi kabar kepadaku, yaitu Ali. Ali mengkabarkan kepada aku. Qala, Ali berkata, Ja'a Aliyun ila baitihi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Imam Ali karramallahu wajhah ke rumahnya, min indin Rasul atau min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari tempat kediaman baginda Rasulullah SAW. Jadi Imam Ali datang kepada Rasulullah di kediamannya, kemudian dia pulang ke rumahnya, yaitu ke rumah keluarganya. Hatta dakhala Aliyun Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam Ali masuk. Imam Ali masuk. Dakhala ala, boleh dakhala ala artinya masuk, boleh juga diartikan menemui. Ya, menemui istrinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aha qa'idatun, dilihatnya Sayyidatuna Fatimah, dilihatnya oleh Imam Ali istrinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah, qa'idatun, sedang duduk. Ya, Imam Ali melihat istrinya sedang duduk. Wa Salmanul Farisi baina yadayha, sedangkan Salman Al-Faris di hadapan Sayyidatuna Fatimah. Ya. Ini Sayyidina Salman Al-Farisi, kenapa kok bisa ada di rumah Sayyidatuna Fatimah? Kan Sayyidina Salman Al-Farisi orang lain. Kok Imam Ali diam aja sih? Istrinya duduk berhadapan dengan siapa? Salman Al-Farisi. Jadi jangan salah paham, ini berbahaya kalau kita memaknakan salah. Salman Al-Farisi, Nabi kasih tahu Salman minna. Ini kata Rasulullah, Salman minna. Salman itu adalah dari kami, artinya keluarga kami. Ya, itu. Ini hukum yang keluar dari lisan Rasulullah. Begitu percayanya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, sehingga Salman dianggap oleh Rasulullah sebagai keluar. Berarti hukum keharuman melihat putrinya, melihat istrinya batal, karena sudah dianggap keluar. Contohnya Abi Hurairah. Juga di sana ada Anas bin Malik, pembantu Rasulullah, mundar mandir ke rumah Rasulullah yang membantu. Ya, mau tidak mau ada di rumah Rasulullah. Dilihat ya istrinya, dilihat Sayyidatuna Aisyah, dilihat. Ya. Kenapa Abi Hurairah kok mundar mandir? Karena Abi Hurairah oleh Rasulullah SAW sudah dijadikan keluar, dapat izin untuk masuk ke rumah Rasulullah mundar mandir. Selebihnya yang lain nggak boleh, yang sembarangan. Padahal di sana ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang merupakan adalah siapa? Ya, mantunya Rasulullah. Ya. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah. Ya. Kalau Sayyidina Umar juga mertuanya Rasulullah. Sayyidina Umar punya putri yang bernama Hafsah, menikah dengan Rasulullah. Kalau mertuanya masuk, boleh nggak? Coba didiamnya. Nggak boleh. Waduh. Nah, ibu-ibu harus mengerti nih. Hati-hati, jangan mengizinkan siapapun kecuali yang sudah dianggap keluarga. Mertua bukan keluarga, bukan juga. Dia punya batasan. Ini kadang-kadang kita berkeluarga ini salah. Ya, ada orang tua kita datang ke rumah kita. Kita punya suami. Ya.
Ketika orang tuanya dari jauh datang, sang istri, anaknya dari orang tua itu mempersilahkan, Bapak siap tidur di tempat tidur saya aja, memang di sini nggak ada tempat tidur yang lain. Ada tempat tidur anak kecil, silahkan tidur ya, di ruang tempat tidur saya. Nggak boleh, itu tempat tidur suami istri, nggak boleh orang lain, bahkan orang tuanya nggak boleh. Jangan suka ngizinin. Nah, ini persoalan nanti adanya di dalam kitab buku dulunya. Sekarang kita nggak bahas dulu. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar nggak berani mundar mandir, kecuali Rasulullah persilahkan. Kenapa Abi Hurairah diizinkan oleh Allah? Karena sudah dianggap keluarga juga, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Memang dari kecil dirawat oleh Rasulullah, membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kenapa tuh Imam Ali yang dikatakan oleh Rasulullah ada Madinatul Ilm wa Ali babuha, kok diam aja istrinya di depan ada seorang laki-laki yang bernama Salman Al-Farisi. Ingat tadi Salman Al-Farisi kata Nabi, Salman minna. Salman adalah ya dari kami, artinya ya sudah dianggap sebagai keluarga. Jadi nggak ada karena jadi batal atau gimana, keharaman nggak ada, sudah jadi saudara. Maka Imam Ali nggak permasalahkan ketika masuk melihat istrinya ya sedang duduk dan di hadapannya ada siapa? Salman Al-Farisi. Baina yadayha, di hadapannya. Yang pusulaha saufan. Yang pusul yaitu sedang nyupin. Nyupin apa? Bulu kambing. Orang dulu gitu tuh, kalau mau bikin apa? Kalau mau nenun pakaian, bikin bahan pakaian, ya dari bulu kambing itu dipintal dulu, ditenun dulu. Saya di Tengah Fatimah keahliannya adalah menenun, ya, menjadikan dari dari bulu kambing menjadi bahan pakaian. Datanglah Sayyidina Salman tuh meminta tolong untuk dibuatkan yaitu baju. Wahia takjul, sedangkan Sayyidatina Fatimah yaitu sedang memintal atau menenun. Makanya Imam Ali biarkan istrinya lagi menenun, lagi memintal pakaian, bahan pakaian yang terbuat dari apa? Bulu kambing. Faqala, maka berkata Imam Ali, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia. Yaitu seorang Imam Ali memanggil istrinya bukan namanya, dipanggil panggilan termulia. Ya karimatan nisa, wahai wanita mulia. Ada laki-laki kita ini manggil istrinya begitu? Jenong. Ini dipanggil jenong. Istrinya nyaut. Blackberry. Maksudnya bulan. Kita boleh bekerja. Tidak boleh manggil istri. Panggil nama kemuliaannya. Ingat, wahai sayang. Atau ini keren. Ya tuh Imam Ali manggil istrinya, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia. Emang betul Sayyidatina Fatimah adalah wanita mulia. Ya. Nanti pemimpin wanita di dalam surga adalah Sayyidatina Fatimah. Terus a'indaki syai'un tut'imina ba'laki. Ya, tut'imina ba'laki.
Kata Imam Ali, apakah kau memiliki sesuatu yang bisa kamu beri makan suamimu, ba'laki yaitu suamimu. Adakah sesuatu yang kau bisa beri makan untuk suamimu? Qalat, maka Sayyidatuna Fatimah berkata, wallahi demi Allah, ma indi syai', aku enggak punya apa-apa. Ya, walakin hadhihi sittatu darahima, ya, atau sittatu darahima, akan tetapi ini ada 6 dirham. Sayyidatuna Fatimah punya uang 6 dirham. Ya. Atani biha Salman, Sayyidina Salman telah memberi kepada aku 6 dirham. Ya, gazaltu biha taufan, aku menenun pakaian yang terbuat dari bulu domba, ya, untuk Sayyidina Salman. Jadi timbal baliknya dikasih 6 dirham. Sayyidatuna Fatimah bersedia membuatkan bahan baju, ya, yang terbuat dari apa tadi? Bulu domba. Ya. Terus wa uridu an astari biha ta'aman lil Hasan wal Husain, dan aku kepengen dari uang 6 dirham ini aku belikan makanan untuk putraku Sayyidina Hasan dan jadi uang 6 dirham ini dari hasil kerja Sayyidatuna Fatimah yang akan diberikan makanan untuk putranya yaitu Sayyidina Hasan dan radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala laha Aliyyun karramallahu wajhah, maka Imam Ali berkata kepada Sayyidatuna Fatimah, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, hatiha, serahkanlah uang itu. Ya, hatiha, serahkanlah uang itu. Maka Sayyidatuna Fatimah fawadhatha fi kaffihi, maka uang 6 dirham itu diserahkan kepada suaminya, yaitu di telapak tangan, fi kaffihi, di telapak tangannya. Ya, jadi uang dulu bukan uang kertas, uang logam, makanya ditaruh di telapak tangannya. Wa kharaja Ali karramallahu wajhah liyabta'a biha ta'aman, maka keluarlah Imam Ali karramallahu wajhah dari rumahnya untuk membeli makanan. Faidah, tiba-tiba birajulin qaimun, seorang laki-laki berdiri di hadapan Imam Ali, ya, hadapan Imam Ali. Wa huwa yaqulu, dan laki-laki itu berkata, may yaghridullaha al-waliyul wafi, barang siapa yang meminjamkan untuk Allah, ya, barang siapa yang meminjamkan untuk Allah, zat yang maha melindungi dan maha memenuhi, al-waliyu, ya, yang melindungi, al-wafiyu, ya, yaitu benar memenuhi, ya, memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Kata laki-laki itu, Mayyaqridullah, laki-laki itu berkata kepada Imam Ali yang tiba-tiba muncul di hadapan Imam Ali, Mayyaqridullah al-waliyal, ya, barang siapa orang yang meminjamkan untuk Allah, zat yang maha, yaitu melindungi dan maha memenuhi. Badana Aliyun fanawalahu sittata darahima, ya, ini firman Allah tuh, mayyaqridullah qardan hasanah, ya, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, yaitu dengan pinjaman yang baik. Kok Allah dikasih pinjam? Allah ngutang kok. Nah, kalau yang nggak paham begitu tuh, ya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala
Di dalam firman yang mayyaghridullah, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah. Misalkan kita datang, tetangga kita lagi punya hajat, dia ada kesulitan, minta tolong kepada kita, ya, kita punya untuk bantu dia. Ingat akan firman Allah, mayyaghridullah, barang siapa orang yang meminjamkan untuk Allah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Ya, kata Allah, pinjemin untuk aku, berikan kepada hambaku. Ya, pinjamkan untuk hambaku. Ya, jadi Allah, ya, mengatakan mayyaghridullah, siapa yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah meminta agar apa? Kita pinjamkan untuk kasih kepada siapa? Bukan untuk Allah, untuk siapa? Hambanya. Gak mungkin Allah turun, ya, ibaratnya dari langit, kalau bahasa langit. Gak mungkin Allah sendiri yang datang. Itu lagi perlu duit nih. Masa begitu sih? Kita yang Allah luaskan rezeki kita, Allah bilang mayyaghridullah, barang siapa yang meminjamkan, ya, apa-apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba ini, pinjamkan atas nama aku, ya, atas nama aku, dia pinjamkan untuk hambaku. Begitu maksudnya, ya. Kata laki-laki tadi, mayyaghridu apa? Mayyaghridullah al-waliyya, siapa yang meminjamkan untuk Allah yang maha melindungi dan maha memenuhi. Ya, Imam Ali. Siapa Imam Ali? Seorang laki-laki yang mendapatkan pangkat derajat tertinggi. Ana Madinatul Ilm wa aliyu babuha. Aku adalah, kata Nabi, Madinah, kotanya ilmu, dan Imam Ali adalah pintu kota ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu harus melalui pintunya dulu, yaitu melalui Imam Ali. Tahu betul Imam Ali. Padahal maka Imam Ali, ya, dana di mana Garuda. Maka datanglah Imam Ali, ya, mendatangi, ya, Imam Ali, panawalahu sittata darahima, kemudian diserah untuk 6 dirham yang diserahkan oleh istrinya untuk beli apa? Makanan untuk anak istri, anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dikasihkan sama laki-laki itu, dipinjemin. Kira-kira kalau kita punya duit dari bini kita, misalkan 100.000, suruh bakal beli makanan, bakal anak-anaknya, dan tolong ya bang, saya lagi ngerjain bangunan ini, ada upah dari orang yang minta ini bahan pakaian, ya, tolong ya bang, beli makanan bakal anak dan makan. Kemudian uangnya 100.000 dikasih yang minta-minta. Kira-kira pas pulang kira-kira diapain gitu? Dongo habis deh. Apa kalau bahasa orang kita ini diculak-culak. Dongo emang dongo. Kalau kita habis kita menjadi begitu. Benar Bu, gitu Bu. Jadi lakinya dong. Ya Allah. Insya Allah gak ada yang begitu ya. Padahal ilaman jadi Fatimah, maka Imam Ali masuk ke rumahnya lagi, ke rumah Sayyidatina Fatimah, itu menghadap kepada istrinya lagi. Sofral yadain, dengan tangan kosong. Gak ada makanan yang dibeli, orang dikasih kepada orang yang meminta-minta. Walamma nazarat ilaihi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala Sayyidatina Fatimah melihat kepada suaminya, ilaihi kepada Imam Ali, ya, sebagai suaminya,
Fara'atu farighal ya, yang dilihatnya sang suami yaitu Imam Ali, ya, tangannya kok ya, pulang nggak bawa makanan untuk anak-anaknya. Bahkan maka menangislah Sayyidatuna Fatimah, sedih. Dia tahu suaminya gak zalim, bakal anaknya pasti ada sesuatu yang terjadi. Faqala laha, maka berkatalah Imam Ali, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, ma yubkiki, apa yang membuat engkau menangis? Faqalat ya ibna ammi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putra paman Rasulullah, wahai putra paman Rasulullah. Siapa yang dimaksud? Yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib adalah pamannya Rasul. Berarti Rasulullah dengan Imam Ali jadi apa tuh? Jadi apa? Misanan. Tahu misan? Sepupu. Makanya Sayyidatuna Fatimah bilang, ya benar nih Rasulullah, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak dibilang, Ali. Lihat tuh hormatnya istri kepada suami, ya benar nih Rasulullah, wahai putra pamanku. Enggak disebut namanya, disebut angkatnya, yaitu dia pamannya, putra pamannya Rasulullah. Hebat itu. Nanti ini sifat-sifat mulia agung seorang wanita dan seorang laki-laki yang laki manggil dengan kemuliaan mulia dari batu besar, ya dari batu besar. Kemudian Imam Ali Sayyidatuna Fatimah memanggil suaminya, ya benar Rasulullah. Ya, luar biasa. Mari aralka, ya, farighal yadain. Mari, ya, saya tidak melihatmu. Farighal yadain, tidak membawa apa-apa. Ya, saya melihatmu kau tidak membawa apa-apa. Artinya tangan kosong, farighal yadain, tidak bawa apa-apa. Qala, maka Sayyidina Ali berkata kepada istrinya, ya karimatan nisa, ya aqrabtuha, ya, berarti dibacanya fi'il madhi, berarti aqrabtu, ya, aqrabtuha, ya, aku pinjamkan, gitu ya, aku pinjamkan. Mana tadi? Aqrabtu Allah Ta'ala, dan aku pinjamkan uang 6 dirham itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah bilang, "May yaqridullah", siapa orang yang meminjamkan untukku, yaitu untuk Allah. Faqala, maka Sayyidatuna Fatimah berkata, laqad ufita, sungguh engkau telah mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tuh perempuan, ya, mulia seperti itu. Jelas-jelas duitnya dikasih orang, hasil kerjanya yang seharusnya diberikan makanan untuk anak-anaknya dikasihin ke orang sama suaminya. Apa jawab istrinya? Laqad ufita ya Ali. Kira-kira begitu. Sungguh kau telah mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan mana yang bisa begitu? Duitnya diserahin ke orang, ya, dia mengatakan sungguh kau telah mendapatkan taufik. Perlu diketahui, taufik adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang melakukan kebaikan. Berarti kau beruntung Allah telah memberikan kepadamu, yaitu suatu perbuatan yang baik. Istrinya siapa ya, putrinya siapa ini, putri Rasulullah, tahu betul ya apa yang dilakukan oleh suaminya.
Ya, kemudian apa lagi? Wa kharaja Ali yuridu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka keluarlah Imam Ali dari rumahnya untuk datang kepada Rasulullah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza a'rabi ya bi a'rabi ma'ahu naqatun. Ya. Tiba-tiba ada orang Arab tuh. Ada orang Arab ya ma'ahu naqatun. Ya, bersamanya atau dia membawa ma'ahu naqatun, dia membawa unta. Ya, tiba-tiba ada orang Arab bawa unta. Ya, yakuduha, yang dia tuntun, yang dia tarik atau dia tuntun. Fadana minhu Aliyun. Ya. Maka dana artinya goruba, maka Imam Ali ya mendatanginya atau mendekatinya. Faqala ya Abul Hasan, ya, wahai ayahnya Hasan. Siapa ayahnya Hasan? Yaitu Imam Ali. Ya Abul Hasan. Orang Arab kebiasaannya gitu, nggak manggil nama. Ya Ali enggak. Ya Abul Hasan, bapaknya Hasan. Rasulullah dipanggil ya Abul Qasim. Enggak ya Muhammad, ya Abul Qasim. Itu hai ayahnya Qasim. Begitu juga Imam Ali dipanggil sama orang Arab tadi ya Abul Hasan, bapaknya Hasan. Istar hadihin nafata minni, belilah onta ini dariku. Berarti onta ini memang ingin dijual oleh orang Arab tadi. Kamu beli aja ini onta. Ya. Istar hadihin nafata minni, belilah dariku ini onta. Kalau maka Imam Ali berkata, Mamain Syai'un, aku tak punya apa-apa. Ya, nggak punya uang. 6 dirham aja aku kasih. Ya, aku pinjamkan kepada Allah. Aku kasih tuh orang yang butuh. Qala ana abi muka bitakhir. Ya, aku jual onta ini dengan ya pembayaran di belakang. Menjual dengan pembayaran di belakang. Ya, kita jualannya. Ntar kalau kita dijual, ya baru bayarannya. Ada yang begitu sekarang? Nggak bisa barang keluar kalau nggak bayar. Zaman sekarang. Lihat nih, bawa aja dulu ke barang. Kita kalau udah laku baru dibayar. Itu maksudnya ditakhir. Ya. Kelihatannya susah. Kalau bukan orang kepercayaan, ya. Qala fabikan, kata Imam Ali, berapa harganya? Qala bini ati dirhamin, yaitu 100 dirham. Ya. Jadi orang Arab itu bilang harga onta yang dari hasil ini ya 100 dirham. Faqala, maka berkata Imam Ali, istaraituha. Ya. Benar enggak? Mana tadi? Bab istaraitu, aku beli. Ya karena dikasih apa? Bayar belakangan. Faidah huwa mana dia tadi? Benar enggak? Faidah huwa bi'arabi akhara. Tiba-tiba ada orang Arab yang lain yang jual sudah selesai. Sekarang datang lagi orang Arab yang lain. Ja'ahu, mendatangi Imam Ali. Qala ya Abul Hasan, wahai ayahnya Hasan. Ya. Benar ya? Mana tadi? At-tabi'u gitu ya. At-tabi'u hadhihi naqata. Apakah ente pengen jual ini onta? Jadi yang tadi jual dengan takhir, sekarang yang Arab yang satu lagi bilang mau beli itu onta. Ya. Ya. Jadi dia mau jual itu onta.
mau beli. Qala na'am, apakah ente pengen jual ini onta? Iya. Ya, aku akan jual. Qala bikam, berapa ente mau jual ini onta? Qala bi salasati mi'ati dirhamin, yaitu 300 dirham. Masya Allah. Ya, jadi jangan ragu-ragu kalau kita jual beli. Itu gak boleh ambil banyak-banyak begitu. Bebas jual 100 juta juga boleh. Belinya 60.000 terserah. Jangan beli orang gila kali. Bebas. Ya. Kalau histori Tuhan, ya, aku beli itu, ya. Aku beli katanya, kata orang Arab tadi, baik aku beli 300 dirham. Fanaqadahul a'rabiyyu bi salasati mi'ati dirhamin, maka dikontamin tuh sama orang Arab 300 dirham. Jadi untungnya berapa itu? 200 dirham, Masya Allah. Summa akhadha bi dimamin naqati. Kemudian orang Arab itu mengambil tali kekang daripada onta tersebut pada fa'aha ilaihi dan menyerahkannya kepada bukan Imam Ali tadi, megang kendali onta tersebut atau tali onta tersebut, kemudian diserahkan kepada orang Arab yang telah membayar kontan 300 dirham. Fa'aqbala ila manzili Fatimah. Ya, kemudian ya, akbala ilaih, ya pulang dah kalau bahasa pulang, ya akbala kembali, ya pulang dah Imam Ali. Ila manzil Fatimah radhiyallahu taala, pulang ke rumah istrinya yaitu Sayyidatina Fatimah. Falamma nadarat, dia tabassama, kemudian dilihat oleh Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah tersenyum. Dia akan Imam Ali megang duit itu. Ini perempuan paling pintar gitu. Lihat lakinya senyum juga megang duit ya. Bener Bu, begitu Bu? Wah, udah kakinya pulang mangen. Yang pulang lo Bang. Merah aja lu kan. Bahasa apa tau merah tuh. Summa qala, maka berkatalah Sayyidatina Fatimah, "Ma hadza ya Abul Hasan?" Apa ini ya Abul Hasan? Ya, qala Aliyyun ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulillah, istaraitu naqatan bitakdiri dini dirhamin, aku beli onta dengan bayar belakangan, ya, dengan harga 100 dirham. Wa bitu bisalah tadi mi'ati dirhamin, dan aku jual tuh onta dengan 300 dirham. Nakdan, ontan aku jual 300 dirham. Qala laqad tufikta, sungguh engkau telah mendapatkan tahu. Tadi kenapa Fatimah dari awalnya itu dia tahu, ya, luar biasa bahwa lakinya akan mendapatkan keuntungan dari Allah karena ya tanpa ragu meyakini firman Allah, ya, ayyadullah ghadban hasanah wa yudha'if terus karena ila akhir ayat, maka Allah akan lipat gandakan siapa yang meminjamkan kepada Allah. Ini kita kalau ada orang datang tukang minta-minta, apa aja Bu lagi sepi nih, berikan sesuatu apa, nggak punya uang kasih apa sih? Kebetulan ada buah pisang satu, saya bisa kasih pisang ini. Saya nggak punya apa-apa, mudah-mudahan gitu, ya bisa mengenyangkan ya, maafin saya. Ya dia minta di depan lo balik lagi ya, di depan bikin susah. Ya, seandainya nggak punya juga, berikan dengan kata-kata yang baik, ya.
kata-kata yang baik sampaikan kepada orang yang datang meminta. Ya Allah, mohon maaf, saya tidak bisa berbuat apa, karena saya juga dalam keadaan yang sama, dalam keadaan kesulitan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa rahmat. Insya Allah mudah-mudahan, karena 3 hari lagi mungkin itu akan dapat rezeki dari Allah. Datangnya 3 hari lagi atau minggu depan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali. Aku akan berikan apa yang kamu inginkan. Gitu dong dengan kata-kata yang baik. Dulu susah, lo gak tahu dulu lagi susah. Jangan begitu, ngomong baik-baik. Ya rahmat Allah turun atas malaikat dan lapor Allah, ya Allah, hamba ini bulana walaupun tidak bisa memberi apa-apa dengan orang yang datang kepadamu, tapi dia punya, yaitu kata-kata yang baik, berharap yang itu dapat mendapatkan rezeki dari Engkau, ya Allah. Ya, dijanjikan kepada orang yang datang kepadanya bahwa mimpi yang akan datang mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada itu, aku akan berikan apa yang kamu mau. Ya tuh, orang gak punya masih bikin janji. Kalau kita udah punya dia nggak punya. Maaf itu lebih susah. Udah harus itu banyak betul. Makanya tulis aja itu di depan rumahnya Abdul Korek. Ya Allah. Terus sedikit lagi apa tadi? Summa kharaja Ali karramallahu wajhah min indiha yuridun Nabi alaihi salatu wassalam. Maka keluarlah Imam Ali dari sisi istrinya, dari hadapan istrinya, ingin menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala min babil masjid, tatkala Imam Ali masuk dari pintu masjid, ya Masjid Nabawi, nazara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabassama Rasulullah tersenyum Rasulullah melihat Imam Ali datang. Terus qala, benar enggak? Falamma ata wa sallama ala nabi, tatkala Imam Ali datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, ya Abul Hasan, wahai ayahnya Hasan, yaitu Imam Ali, atuhbiruni au ukhbiruka, apakah aku yang akan kabarkan kepadamu, yang kasih tahu kepadamu, atau engkau memberitahu kepada aku? Qala bal tuhbiruni anta ya Rasulullah, ya, bahkan engkau lah yang memberi kabar kepada aku, wahai Rasulullah. Ya tuh akhlaknya Rasulullah kepada Imam Ali. Apakah aku yang akan kasih tahu kepadamu, atau engkau yang akan memberitahu kepada aku? Maka dijawab dengan akhlak lagi oleh Imam Ali, ya, yang pantas memberi kabar kepada aku, memberitahu kepada aku adalah engkau ya Rasulullah. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, ya Abul Hasan, wahai ayahnya Hasan, hal ta'riful A'rabiyyah, apakah engkau tahu orang Arab, alladzi ba'akan naqata, yang telah menjual unta kepadamu, wal A'rabiyyul ladzi ishtara minkan naqata, dan satu orang Arab yang lainnya, ya, ia membeli darimu seekor unta. Ada yang jual, ada yang beli. Tahu gak tuh kamu dua orang Arab itu, kata Rasulullah. Faqala wallahu war rasulu a'lam, maka Imam Ali berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala an-nabiyyu, faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubalaka, beruntung kau hai Ali, beruntung kau ya Ali, bahat atau bahin, ya, jangan disukuni, bahin, beruntung, ya, ya Ali, beruntung sekali kau ya Ali.
Ya, aqtaita garban lillah, engkau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala sittata darahim, yaitu 6 dirham. Fa'aqakallahu ta'ala, kemudian Allah berikan kepadamu salasami'ati dirhamin, yaitu 300 dirham. Masya Allah, minjemin kepada Allah 6 dirham, Allah ganti berapa? 300 dirham. Badala kulli dirhamin, ya, mengganti tiap 1 dirham, Allah ganti setiap 1 dirham 50 dirhaman, 50 kali 6 300. Jadi 1 dirham diganti 50 dirham. Kira-kira ada yang berani minjemin? Repot kalau kita, kalau belum ketahuan ada untungnya nggak bakalan minjemin. Jadi pengalaman, kebetulan ngambil barang bagus, karena kurang modalnya, karena pinjam sebentaran. Terus berapa untungnya? Alhamdulillah, belum ada apa dengan untung. Riba itu namanya haram. Minjemin jangan mikirin untung. Jadi Imam Ali luar biasa, diyakin dengan apa janji Allah. 1 dirham diganti oleh Allah sebanyak 50 dirham. Wal awal, jadi orang Arab yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Jadi orang Arab yang pertama yang menjual yang menjual onta yang 100 dirham itu adalah malaikat Jibril. Wal akharu, dan orang kedua yang lain katanya Israfil, yang membeli 300 dirham itu malaikat alaihi wassalam. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, fal awwalu kana Jibril, yang pertama adalah malaikat Jibril, wal akharu Mikail. Ada perbedaan riwayat aja, ada Israfil, ada Mikail. Selesai, insyaallah. Ambil pelajaran. Jadi kalau jika orang datang, saudara kita, famili kita, kawan kita, tetangga kita butuh bantuan, beri bantuan yang kamu mampu. Jangan maksain diri, beri bantuan. Kalau enggak, lahirkan kata-kata yang baik sehingga orang itu enggak merasa apa dianggap rendah. Lu jangan susah juga datang minjem duitnya gua. Jangan udah nggak mau minjemnya kayak ngomong begitu. Dan jadi kata-kata yang lahirkan kata-kata yang baik. Ya Allah, wahai saudara, aku nggak